Pokoknya teman-teman yang ingin sembuh dengan sempurna, yakinlah, tingkatkan ketawakalan teman-teman kepada Allah. Itu kuncinya di sana teman-teman. Yakinkan bahwasanya Al-Quran itu adalah obat. Kemudian jauhkan kesyirikan, ya. Hindarkan kesyirikan, jangan berbuat kesyirikan. Karena konsepnya begini teman-teman, ini logika sederhana teman-teman. Teman-teman ingin disembuhkan oleh Allah. Jazakillah khairan katsira neng Rizka neng Ira. Nah, teman-teman ingin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman mendolimi ya diri sendiri, mendolimi diri sendiri, yang mendolimi diri teman-teman masing-masing dengan menghilangkan hak-hak Allah yang harus dipenuhi. Apa hak-hak Allah? Hak-hak Allah itu ada dua teman-teman. Yang pertama, memurnikan ibadah hanya kepadanya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Itu yang ke satu. Yang kedua, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, sebagian besar saudara-saudara kita ini yang kedua ini yang dilanggar nih. Hak Allah yang kedua ini yang banyak yang dilanggar. Meskipun mereka melakukan kesyirikan ini atau menyekutukan ini tanpa sadar. Nah, makanya di sini saya mengingatkan teman-teman, hayu kita murnikan akidah teman-teman. Jauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik ya dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman masih melakukan kesyirikan, bagaimana mungkin Allah akan menyembuhkan teman-teman? Seberapapun teman-teman berobat, seberapa banyak pun teman-teman berobat, seberapapun banyak teman-teman mencari kesembuhan, ketika teman-teman masih berbuat kesyirikan, Allah tidak akan ridho untuk menyembuhkan teman-teman. Bagaimana mungkin Allah meridhoi? Sementara syirik itu adalah dosa yang sangat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana Luqmanul Hakim berbicara ya menasihati anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Karena menyekutukan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa syirik dikatakan kezaliman yang sangat besar? Karena zalim di sini artinya itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, misalnya nih saya ambil contoh. Teman-teman yang bertawakal kepada jimat-jimat, ini yang termudah teman-teman. Yang sering dilakukan oleh saudara-saudara muslim kita tanpa sadar. Ketika mereka berobat kepada paranormal, kepada dukun-dukun, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka diberikan benda-benda, baik itu berupa keris, pisau, golok yang kecil-kecil yang dari besi kuning ya, ataupun raja, ataupun isim, ataupun kulit macan yang ada tulisan Arabnya, ataupun kain-kain yang tulisan Arabnya. Nah, itu dianggapnya itu sebagai pelindung, sebagai pemberi kebaikan, sebagai pemberi manfaat, padahal itu sama sekali bohong teman-teman. Ya, justru dengan sebab itu teman-teman sudah menyekutukan Allah. Dengan apa? Dengan menggantungkan ketawakalan teman-teman itu kepada benda-benda tadi. Nah, saya ulangi. Teman-teman ketika diberikan benda-benda tadi, teman-teman meyakini bahwasanya benda ini bisa melindungi saya. Benda ini bisa memberikan kebaikan kepada saya. Benda ini bisa melancarkan rezeki saya. Benda ini bisa menyehatkan saya. Nah, ketika ada perasaan-perasaan tadi, ketika ada pernyataan-pernyataan tadi dalam hati, itu teman-teman sudah menggantungkan ketawakalan kepada benda itu. Nah, sementara tawakal itu adalah ibadah. Ya, ibadah, dan tidak boleh ibadah diserahkan kepada selain Allah. Nah, ketika ibadah diserahkan kepada selain Allah, berarti orang tersebut sudah melakukan kesyirikan. Jadi konsepnya syirik, di satu sisi dia beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ibadah yang dicontohkan di sini adalah tawakal. Nah, mungkin akan saya ulas nih pengertian ibadah teman-teman ya, supaya yang belum paham, yang belum tahu, mudah-mudahan dengan ini dapat dapat ilmu ya, bahwasanya ibadah itu adalah secara bahasa, ibadah itu adalah penghambaan diri kepada Allah dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, itu secara bahasa. Nah, kalau secara istilah ya, bahwasanya ibadah itu ya segala sesuatu amalan yang dicintai Allah, diridhoi Allah, dan diperintahkan oleh Allah. Jadi setiap amalan yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan diperintahkan oleh Allah. Nah, tadi saya mengambil contoh tawakal. Apakah tawakal dicintai oleh Allah? Ya, tentu saja. Apakah tawakal diridhoi Allah? Ya. Apakah tawakal diperintahkan? Iya. Bahkan dalam dalil Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya cukuplah bertawakal kepada Allah ya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu hanya cukup bertawakal kepada Allah ya. Cukuplah kepada Allah bertawakalnya orang-orang yang beriman gitu teman-teman. Jadi tawakal ini diperintahkan. Nah, ketika ketawakalan diserahkan kepada selain Allah, berarti sudah berbuat kesyirikan. Nah, kemudian teman-teman sakit, kemudian ingin kesembuhan dari Allah.
Sementara teman-teman sudah menghilangkan hak-hak Allah. Jadi sekali lagi teman-teman, yang masih memiliki jimat-jimat, benda-benda ya, bukhul-bukhul yang selama ini dianggap memiliki kekuatan, sebaiknya teman-teman hancurkan. Tidak ada kebaikan sedikit pun teman-teman. Jimat-jimat tadi, bukhul-bukhul tadi, benda-benda tadi itu tidak memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat. Madarat itu keburukannya teman-teman ya. Nah, tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Lalu kenapa kok itu harus dihancurkan? Karena itu dijadikan tempatnya bangsa jin, dijadikan sarangnya, dijadikan tempat tinggal mereka. Nah, ketika mereka tinggal di sana dengan bebas, mereka kapan saja bisa mempengaruhi teman-teman melalui bisik-bisikan, melalui masuk ke dalam tubuh teman dengan perantaraan kelalaian teman-teman, misalnya makan, minum tidak baca bismillah. Nah, itu mereka masuk teman-teman. Jadi sekali lagi, bertakwalah kepada Allah. Ayo kita sama-sama tingkatkan amal soleh kita, tingkatkan ibadah kita teman-teman. Yang lebih terpenting, murnikan akidah, jangan berbuat kesyirikan. Insya Allah penyakit apapun yang teman-teman hadapi sekarang, yang diberikan ujian oleh Allah, insya Allah Allah akan menyembuhkannya ketika teman-teman tidak berbuat syirik kepada Allah. Insya Allah. Banyak bukti teman-teman, saudara-saudara saya yang pernah saya ruqyah di sini, ya tidak perlu saya sebutkan. Ini saya hanya memotivasi teman-teman untuk meninggalkan kesyirikan dan untuk memurnikan akidah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah penyembahan hanya kepada Allah, gitu teman-teman.